pohon cabai dibelah 4. Kata Haji memang hebat. Silakan dari media, monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kate Haji. Kurang semangat. Kate Haji. Kata siapa? Kate siapa? Kate Haji. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Jadi dari tim support media. Di sini mungkin rekan-rekan sudah pernah ketemu saya di acara yang sebelumnya, dan mungkin juga presentasi ini juga rekan-rekan sebagian sudah tahu ya. Saya akan cuma refresh saja untuk produk media untuk teman-teman yang sebelumnya belum mengenal produk media. Untuk tagline media itu adalah Extreme Dura. Apa sih itu Extreme Dura? Extreme Dura itu adalah AC yang tahan terhadap segala cuaca yang ekstrim. Jadi tagline kita itu Extreme Dura. Seperti halnya beberapa brand, media mengeluarkan tipe inverter series, kemudian low watt series dan standar series. Untuk line up di 2021 ada tipe MSIRF, itu adalah inverter series, kemudian ada MSFO series, ini low watt, kemudian ada MSAF itu standar, dan MSFC standar. Mungkin kalau untuk detail produknya rekan-rekan bisa ambil brosur di meja boothnya sebelah kanan saya. Jadi untuk standar series kita mengeluarkan 2 tipe, yaitu MSAF dan MSFC. Untuk MSAF di sini itu dia akan muncul display temperatur lampu display, tapi untuk MSFC series itu hanya indikator lampu LED saja. Begitu on, cuman lampu indikator LED yang on. Jadi tidak ada nilai temperatur. Ini adalah spesifikasi daripada MSIAF. MSIAF itu adalah inverter series. Nanti untuk detailnya rekan-rekan sekali lagi bisa lihat di brosur. Untuk di tahun 2002, media akan mengeluarkan inverter series yaitu MSIMT kapasitas 1 PK dan MSIMT 12 CRN itu 1,5 PK. Jadi ini adalah tipe terbarunya media, nanti akan launching. Untuk sekarang belum keluar, tapi akan launching. Di mana desainnya untuk inverter series yang terbaru, di samping ini kalau kita lihat ini seperti huruf S. Ini akan mengeluarkan hembusan angin. Jadi angin juga akan keluar dari sisi samping daripada unit indoor. Kemudian untuk speednya juga lebih berbeda dibandingkan yang inverter sebelumnya. Dia lebih cepat untuk proses pendinginannya, dan fan-nya juga lebih kencang karena ada tambahan flow di samping. Kemudian untuk air filter ini kita lebih rapat, yaitu sebanyak 7.928 lubang. Jadi lebih rapat kembali dibandingkan yang teknologi sebelumnya dan lebih senyap. Kemudian pendatang baru di tahun 2002, kita juga akan mengeluarkan AC portable yang sebelumnya mungkin rekan-rekan sudah pernah lihat. Kita mengeluarkan standing floor kapasitas 1 PK dan 1,5 PK. Ini warnanya hijau, Pak, hijau Tosca. Yang warna pink sudah tidak dikeluarkan lagi. Next, di tahun 2022, mungkin kuartal kedua, kita akan mengeluarkan kapasitas setengah PK, 3/4 PK dan 1 PK. Jadi bentuknya nanti beda, desainnya beda dengan yang sebelumnya. Untuk refrigerannya kita akan menggunakan R290, Pak.
Jadi pakai, kalau di Indonesia dikenakan MC22 Pak ya, atau R290. Untuk aksesoris yang baru dan yang lama masih sama. Kita dapat aksesoris ini semuanya, baik fleksibel duct, terus konektor, kemudian ada sponnya untuk peredam dan lain-lain. Untuk seluruh AC media dilengkapi dengan flash cooling atau di beberapa brand dikenal dengan turbo cooling atau fast cooling atau jet cool, itu sama Pak. Jadi untuk mempercepat proses pendinginan ketika AC pertama kali dihidupkan. Kemudian untuk inverter series kita dilengkapi dengan eco mode, yaitu untuk mode penghematan. Kemudian AC media juga dilengkapi dengan super ion. Jadi akan mengeluarkan ion positif dan ion negatif melalui kisi-kisi udara dari generator. Jadi di bawah flow itu kita ada generator ion. Untuk pipa tubingnya kita sudah high efficiency tube, artinya tembaganya kita udah tembaga murni, tidak tembaga campuran. Kemudian untuk evaporator dan kondensor kita sudah dilengkapi dengan coating Goldfin. Yang sebelumnya kita menggunakan coating Bluefin, tapi dilihat dari kondisi tingkat korosi di Indonesia itu tinggi, terutama Jakarta Utara, Barat, dan Jakarta Pusat, maka kita pilih pakai coating Goldfin, di mana ketahanan untuk tingkat korosi lebih baik daripada Bluefin. Jadi coating Goldfin ini bukan alat atau sarana untuk untuk mencegah karat, tapi mempertahankan karat supaya tidak gampang muncul, Pak. Untuk fitur berikutnya kita dilengkapi dengan fireproof electronic control box. Jadi PCB AC media sudah dilapis dengan plat baja tipis, kemudian full. Jadi untuk serangga pun seperti cicak kemungkinannya sudah tidak bisa masuk ke dalam rangkaian kontrol boxnya, seperti itu. Di samping itu, fireproof electronic control box media ini mencegah jika terjadi adanya korsleting pada PCB yang mengakibatkan timbulnya bunga lidah api. Jadi lidah api nantinya tidak akan keluar dari kontrol box yang sudah didesain oleh media. AC media juga dilengkapi dengan super refrigerant leak detection atau intelligent compressor intelligent alert. Dia akan memprotek jika AC atau tidak adanya komunikasi antara indoor dan outdoor. Jadi si outdoor tidak akan hidup atau si kompresor tidak akan hidup misalkan jika terjadi kekurangan refrigeran. Di mana teknologi ini adalah mendeteksi sensor T1 yang ada di evaporator. Jika dia tidak mendapatkan suhu pendinginan lebih dari 10 menit, dia akan memunculkan kode error EC. Jadi EC itu mungkin rekan-rekan tahunya kalau AC kekurangan freon akan muncul EC. Itu hanya diantaranya. Jadi EC itu adalah error komunikasi. Jadi sensor T1 yang menempel pada evaporator, sensor T2 bukan T1 ya, T2 yang nempel di pipa tubing evaporator tidak menerima pendinginan lebih daripada 10 menit. Kemungkinannya banyak, mungkin salah satunya freonnya kurang atau mungkin kapasitor startingnya rusak. Intinya tidak ada pendinginan di evaporator, maka sensor T2 akan informasi ke IC Mecom untuk memprotek sistem seperti itu, supaya kompresor tidak bekerja kondisi tanpa ada freon. Untuk sensor T2-nya media itu bisa diukur, Pak, bisa dicek berdasarkan temperatur ruangan waktu kita mengukur. Jadi misalkan di ruangan ini suhu temperaturnya 25 derajat,
itu nilai resistansi di sensornya itu berkisar 10 kilo ohm. Jadi patokan kilo ohmnya berdasarkan temperatur waktu kita mengukur. Kemudian AC media juga dilengkapi dengan self cleaning. Ini fungsinya untuk mengeringkan evaporator setelah AC hidup. Jadi sebelum AC dimatikan, aktifkan mode self cleaning. Outdoor akan mati, tetapi indoor tetap bekerja selama 10 menit. Setelah 10 menit, fan indoor mati dan AC masuk ke mode standby. Di sini juga media punya triple comfort atau tiga mode kenyamanan. Di antaranya super feature-nya favorite cool. Favorite cool ini si konsumen bisa memilih settingan favorit fan speed di indoor. Entah itu auto, speednya 1, speed 2, atau speed 3. Kemudian angle buat air swing itu juga bisa diatur, mau auto atau mau miring 3 derajat atau 10 derajat. Kemudian juga setting temperatur. Setelah 3 pilihan ini ditentukan, tekan tombol favorit di remote sampai display di remote berkedip, itu sudah terkunci. Jadi ketika nanti ada orang yang merubah-rubah temperatur atau speednya tetap bisa. Waktu kita ingin kembali ke mode settingan kita cukup tekan satu tombol di remote favorit, maka masuk ke mode settingan favorit yang sudah kita setting sebelumnya. Kemudian ada mode feature follow me. Di sini mode follow me akan diaktifkan jika si konsumen ingin mengetahui temperatur ruangan. Jadi sebentar saya ambil contohnya Pak. AC media dilengkapi dengan sensor di remote. Jika mode follow me diaktifkan, maka sensor T1 yang ada di evaporator dipindahkan ke remote. Kemudian remote nanti akan menjadi termometer ruangan. Misalkan settingan awal kita pengen suhu di ruangan 20 derajat. Ketika kita aktifkan mode follow me, si remote displaynya akan menunjukkan temperatur ruangan tersebut, mungkin 26 atau 27. Nanti lama-kelamaan display di remote ini akan turun nilainya. Jadi 24, 23, 22, 21 sampai 20 settingan yang kita tentukan. Baru nanti setelah 20 derajat si kompresor berhenti bekerja. Remote dan indoor akan komunikasi setiap 3 menit. Kalau tidak terjadi komunikasi antara remote dan indoor, atau misalkan si remote-nya kita sembunyikan atau dipindahkan sehingga tidak ada komunikasi, maka mode volumenya batal dan akan diambil alih oleh indoor. T1-nya ada di evaporator. Kemudian untuk beberapa tipe AC media dilengkapi dengan mode sweet dream, yaitu mode tidur nyenyak, sehingga konsumen tidak perlu bangun di malam hari. Kalau pakai AC biasanya malam hari akan bangun kalau nggak mematikan AC-nya atau naikin temperaturnya. Jadi dengan mode sweet dream ini sudah didesain oleh pabrik media akan menaikkan dan menurunkan temperatur Pak. Contohnya misalkan sebelum tidur kita setting temperatur di 25 derajat di jam 9 malam, nanti di jam 10 dia akan naik 1 derajat, kemudian di jam 11 dia naik 1 derajat lagi sehingga 27 derajat, di jam 11 dia akan turun 1 derajat dan ditahan selama 4 jam. Jadi berkisar 26 derajat. Nanti semakin pagi karena udara semakin dingin akan dinaikkan lagi suhunya 1 derajat sampai di jam 5 pagi, dan akhirnya di jam 6 pagi di jam ke-10 AC akan masuk ke mode standby, akan mati dan masuk mode standby. Untuk AC media bisa bekerja di tegangan 160 volt. Tapi ini bukannya start running Pak.
Misalkan kondisi lagi AC lagi jalan, kemudian tiba-tiba voltase drop sampai dengan 160. Outdoor tetap hidup Pak. Hanya saja yang pasti ampernya naik, noise levelnya juga naik Pak. Gitu. Tapi ketika misalkan PLN-nya drop, AC belum hidup, begitu dihidupkan, kompresor tetap tidak bisa hidup. Jadi untuk 160 volt ini untuk bukannya starting tapi running. Ini ekstrim Dura. Ada 6 kelebihan dari ekstrim Dura, yaitu prime Dura. Jadi untuk desainnya mungkin nanti rekan-rekan bisa lihat outdoor kita desainnya udah beda dari beberapa brand. Kemudian pipanya juga kita sudah murni. Untuk fireproof electronic box-nya kita sudah desain lagi sehingga lebih aman lagi terhadap konsumen. Kemudian dilengkapi juga diamond T-shape design, jadi ada 3 lapisan untuk penahannya. Kemudian untuk skru atau bautnya kita udah rubah ke stainless steel bolt. Ini yang biasa banyak masalah untuk teknisi ketika usia AC sudah lama berkarat bautnya sehingga susah untuk dibuka. Kemudian ada triple protection screen, jadi kita sudah ada 3 lapisan untuk unit outdoor. Untuk AC media juga dilengkapi dengan kompresor noise cover, jadi untuk meredam suara noise di kompresor. Jadi kompresornya sudah ditambah jaket sehingga untuk meredam suara berisik. Kemudian outdoor unit motor support kita juga sudah full. Untuk blade-nya juga sudah sampai depan untuk menahan blade-nya sehingga desainnya kita lebih kokoh. Dan dilengkapi dengan valve cover. Jadi valve cover di sini fungsinya untuk mengalirkan air kondensasi ketika terjadi kondensasi di two-way valve dan three-way valve. Kondensasi itu airnya akan dialirkan masuk ke dalam ruangan outdoor. Airnya sebagian akan menguap karena panas kompresor. Seperti itu. Jadi airnya juga membantu ngedinginin kompresor. Untuk lantainya daripada outdoor AC media juga kita sudah coating, artinya tidak polos. Jadi kemungkinan akan adanya karat sangat lama. Ini mungkin kalau rekan-rekan mau coba silakan, kita boleh demokan outdoor kita naikkan 3-4 orang. Kebetulan ini outdoor kita bawa setengah PK. Mungkin Pak Yori atau itu bisa bantu kalau ada yang mau tes AC media. Kita naikin Pak, mungkin kalau 4 orang agak sempit. Ini kapasitas setengah PK Pak. Mungkin kalau ada yang mau naik untuk memastikan, nanti boleh Pak, kita mau maghrib ya Pak, kita cepatkan sedikit. Untuk AC media juga kita pakainya kompresornya GMCC. Jadi GMCC itu adalah pabrikan daripada kompresor media. Kemudian untuk fan motor kita pakai Welling. Welling itu adalah pabrikan dari fan motor media. Untuk garansi AC media, kita garansi spare part, suku cadang, jasa transportasi dijamin selama 5 tahun Pak. Jadi selama 5 tahun konsumen aman tanpa mengeluarkan biaya. Untuk kompresor kita jamin sampai dengan 10 tahun. Jadi untuk kompresor kita ganti selama 10 tahun. Misalkan terjadi kerusakan di tahun ketiga, kelima, keenam, ketujuh, selama 10 tahun kita garansi. Jadi garansinya tidak cuma berlaku sudah terpakai 1 kali sudah habis, tapi selama 10 tahun kita garansi terus kompresor. Hanya saja jasanya dijamin 5 tahun dan preon. Misalkan terjadi kerusakan kompresor di tahun ke-6,
kompresor free, tapi jasa dan freonnya dikenakan biaya. Untuk AC inverter kita spare partnya dijamin sampai dengan 5 tahun. Untuk next di 2022 akan ada upgrade di 6 tahun. Untuk kompresornya kita jamin selama 12 tahun, Pak. Kemudian ini nanti ada kode error, Pak, di mana AC media seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang ada displaynya, ada yang tidak. Jadi kalau yang tidak ada display, dia tidak akan memunculkan kode error EC, E1, E2, tapi dia menggunakan indikator lampu LED-nya berkedipnya berapa kali, itu nanti akan muncul kode error. Kode error ini nanti mungkin rekan-rekan kalau yang butuh bisa minta ke panitia, karena materinya akan saya share ke pihak panitia. Jadi untuk kode error AC inverter dan non inverter berbeda. Untuk line up di 2022 untuk line komersil kita masih sama, yaitu ada split duct, kaset, ceiling floor, dan floor sliding. Hanya saja ada perbedaan nanti untuk produk terbaru, refrigerannya kita pakai R32, sudah tidak menggunakan R40A lagi, Pak. AC media adalah satu-satunya merek brand punya kapasitas sampai dengan 60.000 BTU. Jadi untuk outdoor AC media ini universal. Misalkan indoornya itu pakainya kaset, kemudian outdoornya yang kaset dan split duct itu sama. Jadi tidak perlu indoornya kaset, outdoornya harus yang tipe kaset juga, tapi universal. Untuk split duct media ini ada flexible air intake installation-nya optional, bisa ada untuk returnnya bisa dipilih dari belakang ataupun dari bawah. Kemudian untuk perawatannya juga sangat mudah. Untuk buka fan motor maupun bak drainnya itu sangat mudah, Pak. Kemudian untuk drainnya, untuk split duct media ini tidak dilengkapi dengan pompa drain. Jadi drainnya hanya mengandalkan gravitasi saja. Walaupun demikian, kita sudah sediakan bracket dan soket soket untuk pompa drain di unit, Pak, di PCB-nya. Jadi opsional, misalkan nanti untuk gravitasinya tidak dapat, harus menggunakan pompa, kita sudah sediakan pompa dan pelampungnya dan bracketnya. Jadi tinggal colok soketnya di PCB-nya. Untuk remote controlnya, untuk split duct kita dapatnya remote wire. Walaupun demikian, misalkan si konsumennya tidak ingin menggunakan remote wire, ini kita ada receiver di dalam box kontrolnya, bisa disediakan receivernya, bisa dikeluarkan dan dimunculkan di ceiling atau di plafon. Jadi pakai wirelessnya remote AC wall split itu sama, Pak, bisa. Kemudian untuk kaset ini udah ada perubahan. Jadi untuk yang sekarang kita sudah lebih slim. Jadi sudah direduce sekitar 11% ketebalannya. Jadi 205 mm. Jadi sudah tidak terlalu tebal lagi, Pak. Nah, ini reduce-nya untuk yang 2 PK 11%, kemudian untuk yang 6 PK sampai dengan 4%. Jadi lebih slim lagi. Untuk flow-nya, setiap sudut daripada AC kaset media juga mengeluarkan angin, Pak. Jadi sudut-sudutnya tetap ada lubang kecil, nah ini juga mengeluarkan angin. Jadi tidak hanya dari sisi sampingnya aja yang keluar angin, tapi di sudutnya juga ada flow-nya. Kemudian untuk join ducting untuk press air juga kita sudah sediakan, hanya saja untuk flexible duct-nya kita tidak include di dalam unit. Jadi bisa di join misalkan mau diambil press air dari luar ruangan. Untuk drainnya elevasi ketinggian pompa drain sampai dengan 75 cm, tapi diukurnya dari
bawah Pak, dari ceiling, bukan dari output output dari drain, tapi diambilnya dari bawah. Oke, kiranya itu aja dari kami karena waktu udah mendekati maghrib. Mungkin nanti presentasinya bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya dari media, luar biasa sekali. Iya. Mohon maaf, sebenarnya kita juga belum puas, tapi karena waktu sudah mendekati azan maghrib, Iya. oleh karena itu kita break sholat maghrib. Iya, kita break sholat maghrib. Setelah itu kita Makan isya, ya, makan malam. Betul. Oke, jadi para hadirin semua, kawan-kawan, para tamu undangan dan kawan-kawan seprofesi, Iya. kita break dulu untuk isoma, sholat maghrib berjamaah ada di depan, pojok sebelah kanan, dan nanti dilanjutkan makan malam. Habis makan malam kita lanjutkan lagi untuk presentasi kawan-kawan dari prinsipal yang lainnya ya. Siap. Dan setelah itu nanti kita ada acara ramah tamah. Acara ramah tamah, betul. Terima kasih. Oke, siap. Jadi bagi yang mau menjalankan ibadah sholat maghrib, itu ada depan ada musola, dan kami mohon nanti untuk ya